Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang saya hormati, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita semua yang pada saat ini bisa menjalankan ibadah puasa atau menjumpai bulan suci Ramadan tahun ini, itu artinya adalah kita sudah didengar doa kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Doa-doa yang kita panjatkan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Kita sudah sampai ke bulan suci Ramadan dan kita di bulan suci Ramadan ini bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni ibadah bulan suci Ramadan atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang saya hormati, sesuai apa yang kami baca di awal tadi atau di mukadimah tadi, bahwasannya Allah berseru kepada kita semua, khususnya orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Ibadah puasa ini juga diwajibkan bagi orang-orang atau umat-umat sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya umat Nabiullah Daud alaihi salam. Kemudian di dalam ayat tersebut juga mempunyai muara, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita benar-benar menjadi predikat atau mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami akan singgung keutamaan-keutamaan yang ada kaitannya dengan supaya kita bisa menjadi takwa atau memperoleh predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu keutamaannya kita di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Sesuai apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah, bahwasannya ada sebuah jamuan yang langsung diberikan oleh Allah kepada hamba Allah umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jamuan itu langsung diberikan oleh Allah kepada kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita tafsiri sedikit, jamuan yang diberikan oleh Allah dengan jamuan yang diberikan oleh hamba-hamba Allah akan sedikit berbeda. Kalau kita sedikit tafsiri jamuan yang diberikan oleh hamba-hamba Allah, kalau kita saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, tentu surganya adalah nanti kita pada saat berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa, kita berkumpul dengan keluarga untuk menjalankan berbuka puasa. Semua hidangan sudah tersedia, minuman atau makanan yang disiapkan oleh keluarga kita. Dan pada saat habis siang hari atau masuknya waktu malam hari, kita tentu akan berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan mengambil minuman yang mungkin paling lihat sebagai jamuan dari hamba Allah. Kita akan minum 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Itulah puncaknya kenikmatan yang diberikan oleh hamba Allah. Tapi setelah kita akan menghabiskan 1 gelas minuman yang menurut kita itu adalah paling lezat, maka berkuranglah kenikmatan itu di kita. Begitu juga pada saat kita menikmati makanan yang sudah disuguhkan oleh keluarga kita sebagai hidangan yang diberikan oleh hamba Allah, mungkin 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, itu adalah puncaknya
kita merasakan kenikmatan atas hidangan yang diberikan oleh hamba Allah. Tapi setelah kita menghabiskan satu piring, maka kenikmatan itu akan berkurang. Berbeda dengan Al-Quran, yang pada saat mungkin kita akan membaca satu ayat, dua ayat, atau sampai satu lembar, itu mungkin belum kita merasakan kenikmatannya, kita mencicipi ataupun menikmati hidangan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin banyak yang kita baca, 3 lembar, bahkan 1 juz atau lebih dalam sekali duduk kita baca, dengan catatan warotil Qur'ana tartila, berikan hak-haknya Al-Quran itu. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang bertasdid dibaca tasdid, yang dengung dibaca dengung, yang tebal dibaca tebal, yang tipis dibaca tipis. Fa insya Allah kenikmatan itu semakin banyak kita cicipi, kita rasakan, semakin nikmat yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin atau pemirsa yang budiman, kemudian keutamaan yang lain selain kita merasakan kenikmatan atas hidangan tersebut adalah tentu nilai pahala yang akan kita peroleh. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a karfan fi kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi usri amsalihah. Kalau kita terjemahkan di sana, barang siapa yang membaca hurufnya Allah, maka dia akan, barang siapa yang membaca huruf dari kitabnya Allah, maka dia akan memperoleh 1 pahala atau 1 kebaikan, yang 1 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala. Kemudian tidak berhenti di situ. La aqulu alif lam mim, bal alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi masing-masing dari alifnya sendiri, lamnya sendiri, dan mimnya sendiri itu adalah dihitung masing-masing 1 huruf. Yang 1 huruf tersebut kalau dibaca adalah kita akan mendapatkan 1 hasanah atau kebaikan atau 1 pahala yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan ini kalau kita baca di bulan suci Ramadan, tentu kebaikan atau pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak hanya 10, tapi lebih dari itu. Demikian mungkin sedikit hikmah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan marilah kita siarkan, kita membaca Quran baik di rumah, di musola atau di masjid-masjid, biar Islam dan Al-Quran juga siar. Dan juga kita di bulan suci Ramadan, selain kita membaca Al-Quran, beribadah puasa, sholat tarawih, sholat jamaah, dan lain sebagainya, kita benar-benar mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.